Apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kondisi Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang bugar dan bahagia. Saya Edin Lau, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Banyak sekali informasi edukasi kesehatan hari ini. Jadi siapkan diri Anda. Saya yakin Anda bisa memperkaya ilmu kesehatan Anda hari ini. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Luar biasa. Dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang teredukasikan dan juga terbantukan hidupnya dengan program ini. Oleh karena itu, kami ingin menjalin dan meningkatkan kebersamaan kita dengan penonton setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community. Jadi, supaya Anda bisa dapat informasi tambahan dan juga tips kesehatan dari praktisi kesehatan dan juga siapapun yang ada di komunitas ini. Caranya gampang kalau Anda ingin gabung. Di layar Anda sudah muncul QR code di situ. Ambil handphone Anda, segera di-scan, nanti akan menuju ke aplikasi, daftar di sana, pasti kita akan ketemu di situ, memperkaya ilmu kita semua. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini. Di sini sudah ada Mbak Lula Kamal dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Ada satu narasumber kita di sini, sumringah di sini. Dia seneng banget karena kondisinya sudah jauh lebih baik. Mari kita sambut. Ini dia Mas Abi. Mas Abi, salam sehat Mas. Salam sehat. Wah, luar biasa Mas. Sudah pakai teknologi laser? Sudah pakai. Wah, mantap. Mari kita kenal lebih dalam siapa Mas Abi ini, bagaimana pola hidupnya, dan juga bagaimana teknologi laser hadir tepat waktunya. Memberikan juga dia kesempatan kedua supaya dia bisa hidup lebih sehat. Mari kita lihat, ini dia kisahnya. Sirza Abdi Dharma, pria yang akrab dipanggil Abi ini, mengaku sudah pernah terkena serangan jantung meski usianya baru 30-an tahun. Abi bercerita, mungkin hal ini karena kelalaiannya dalam menjaga kesehatan. Sebagai pekerja lapangan, dulu Abi sangat tidak memperhitungkan jenis makanan yang dikonsumsi. Dampaknya, berat badannya menjadi berlebih, dan pada tahun 2021 kemarin, ia didiagnosis terkena serangan jantung akibat ada satu sumbatan di pembuluh darahnya. Adi mengaku rasanya terkena serangan jantung itu sangatlah sakit. Bahkan, rasa nyerinya sampai menembus dari dada hingga ke punggung. Ya, pada saat serangan jantung itu saya mungkin merasa, oh kayak umur saya nggak lama lagi kayak gitu. Atau saya tidak ada harapan lagi, kayak gitu. Ada ketakutan hal seperti itu pada saat serangan jantung. Kini sudah ada satu ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Abi pun bertekad untuk lebih memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga sudah rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa segera membaik. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Mas Abi, sebelum kita ngobrol, saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Boleh ya? Tinggal jawab benar atau salah dari pengalaman Mas Abi sendiri. Saya yakin Mas Abi pasti tahu jawabannya. Pernyataannya seperti begini pemirsa, bahwa kegemukan ini dapat picu tensi yang tinggi. Menurut Mas Abi, benar atau salah? Benar. Kenapa benar Mas? Karena kalau kegemukan mungkin kerja jantungnya jadi berat, ya. Jadi tensi kalau dicek pasti tinggi. Gitu. Oke, ini pengalaman sendiri ya? Jadi memang kalau udah melewati, sudah pasti jawabannya jadi benar ya. Iya. Tapi saya malah pengen tahu sebetulnya waktu turun berat badan, tensinya langsung turun juga nggak Mas? Iya, turun. Tanpa harus melakukan apapun, tensinya akan turun. Jadi pemirsa di rumah, ternyata ada review dari jurnal kesehatan yang menunjukkan tahun 2020, 65% sampai 78% yang namanya hipertensi primer itu berhubungan dengan obesitas atau kegemukan. Jadi memang jalannya ke situ. Apa sih yang terjadi gitu kan sebetulnya? Yang pertama, dia akan mengaktifkan yang namanya sistem saraf simpatik yang akan menyebabkan tensi kita lebih tinggi. Tapi di jalur lain gitu, dia juga menyebabkan hormon lebih banyak nih yang bergerak gitu ya. Jadi ada perubahan. Ada yang namanya renin, angiotensin, aldosteron. Ini nih ada tuh satu lagi nih hormon yang ikut bergerak juga. Kemudian dia juga akan menyebabkan resistensi insulin. Hati-hati juga nih yang gulanya tinggi, ya kan? Tambahan lebih jauhnya lagi adalah bahwa si kegemukan ini akan menyebabkan banyak cara. Salah satunya adalah dia juga mempengaruhi fungsi dan struktur ginjal kita. Ingat, organ ginjal berhubungan sekali juga dengan tensi. Jadi memang benar kegemukan ini rapat sekali hubungannya, mesra sekali dengan nama tensi yang tinggi. Kegemukan dapat picu tensi tinggi, pernyataan ini ternyata adalah benar. Bagus banget.
Mas Abi benar banget karena pengalaman sendiri ya Mas ya. Saya nggak bisa bayangin 125 kilo itu susah cari baju, susah cari celana juga. Tapi ternyata Mas Abi ini kegemukannya tuh merata ya. Merata. Saking meratanya, ini jantungnya juga simpen lemak, livernya juga fatty liver. Jadi dalam gemuk, luar kelihatan gemuk, bener ya Mas ya? Betul. Oke, tapi setelah Mas sadar bahwa ini istri saya sudah pakai teknologi laser, bener ya? Betul. Mbak Rina sudah pernah datang sini sebagai narasumber kita juga. Lalu apa yang membuat Mas Abi, saya juga mau dong pakai teknologi ini, apa alasannya Mas? Saya mungkin mendengar dari keberhasilan yang disampaikan oleh istri saya kayak gitu, tidak salahnya untuk saya mencoba untuk menggunakan teknologi laser tersebut kayak gitu. Oke. Berarti setelah menggunakannya, apa yang pertama kali dirasakan dari kondisi kesehatannya waktu itu Mas? Yang paling terasa saya di pola tidur saya sih terasa pertama itu. Jadi tidur mungkin lebih rileks ya kayak gitu. Itu pertama hal yang bisa saya rasakan. Dan kemudian memang terasa kayak jantung saya kok agak lebih ringan gitu. Itu yang lebih terasa untuk itu. Jadi karena mungkin kerja jantungnya lebih ringan, jadi saya mungkin tidur jadi lebih enak. Ngomong gitu. kerja jantungnya ringan itu waktu Mas aktivitas dia jadi nggak banyak keluhan atau gimana Mas? Kerja jantung ringan mungkin dalam keadaan tidak beraktivitas berat ya kayak gitu. Oh baik. Maksudnya Iya. lebih gak gampang ngos-ngosan atau Iya, betul. Oke, saya rasa yang lebih jelas karena Mas Abi ini belum lama ini melakukan medical check up ya, benar ya? Karena kebetulan dicek oleh dokter di rumah sakit. Tolong ceritakan Mas, dari kondisi yang dulu benar-benar ada penyumbatan 90% benar ya? Langsung dipasang ring saat itu juga, tapi baru-baru ini ke dokter hasilnya bagaimana? Dari hasil yang kemarin saya pemeriksaan itu dinyatakan hasil pemeriksaan saya baik semua kayak gitu. Baik semua, Alhamdulillah, kasih ya. tepuk tangan dulu dong. jantungnya juga udah aman ya Mas ya berarti ya? Aman. Jadi benar, saya cek dulu ya, kolesterol aman Mas? Aman. Trigliserid aman Mas? Aman. Asam urat? Aman. Tensi? Aman. Jantung? Aman. Wih. Oke. Ini hafal gak sih angka-angkanya? Untuk angka Nggak mungkin hafal. nggak hafal. kayak Tapi gitu. yang pasti udah gak ada merah-merah, gak ada bintang-bintangnya lagi ya? Iya. Memang dinyatakan aman oleh dari dokternya ya, betul ya? Betul. Oke, bagus. Nah, di sini untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin ngebayangin, wah ini paket lengkap nih, trigliserida tinggi ada, kolesterol tinggi ada, terus asam urat tinggi ada, tensi tinggi ada. Ini seberapa kental sih darahnya? Nah, ini saya punya ilustrasi ya untuk pemirsa di rumah, gambaran darah yang normal dengan darah yang tidak normal. Kalau Anda pemirsa di rumah punya kolesterol tinggi, dan atau ya diabetes atau asam urat tinggi, trigliserida tinggi, tensi tinggi atau gaya hidupnya nggak sehat. Kira-kira gambaran darahnya tuh menjadi darah yang tidak normal, alirannya tidak lancar, dia cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Masalahnya ya pembuluh darah kita itu bercabang-cabang, dia kayak akar pohon yang awalnya besar nanti dia akan bercabang menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Pada saat lebih kecil, misalkan ada di organ otak, mata, di ginjal, di jantung, ini yang gumpal-gumpal begini kagak bisa lewat. Nah, kalau nggak bisa lewat, apa yang terjadi? Terjadi sumbatan. Sumbatan itu mengakibatkan terjadinya rusaknya jaringan karena darah itu harusnya mengalir terus-menerus. Di sini kita menekankan bahwa betapa pentingnya kualitas darah dan pembuluh darah untuk kesehatan kita. Kita boleh makan makanan sesehat apapun, minum obat secanggih apapun. Kalau aliran darahnya nggak lancar, maka hasilnya bisa saja sia-sia. Dengan menggunakan teknologi laser seperti yang digunakan oleh Mas Abi, nantinya digunakan pada area pergelangan tangan. Alat laser tersebut akan mengeluarkan sinar laser 3 warna, yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning yang akan menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan Anda. Dan tentunya menjaga kesehatan jantung Anda. Kenapa? Karena jantunglah yang memompakan darah ke seluruh tubuh. Nih kita bisa sama-sama lihat. Nanti dia menembus lapisan kulit terluar, tengah, dalam, mencapai pembuluh darah. Dan dia mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, zat nitric oxide ini fungsinya apa? Banyak ya. Yang paling utama adalah dia membuka pembuluh darah, dia melebarkan pembuluh darah, otomatis tensi kita menjadi lebih terkendali. Gampangnya begini pemirsa pernah nyiram tanaman, coba kalau selangnya ditutup setengah, pasti aliran airnya jadi lebih deres, tekanannya menjadi lebih tinggi. Sama itu juga terjadi pada pembuluh darah kita. Ketika terbuka,
tensinya menjadi lebih terkendali. Jadi saya sarankan nih untuk Anda pemirsa di rumah yang masih muda-muda, tuh buktinya. Mas Abi usia 35 tahun, penyakitnya kagak muda. Jadi dari sekarang terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Biasanya ditanyakan kenapa sih mesti pakainya di pergelangan lengan kiri. Nah, kita baca lebih jauh nih ya. Jadi begini ceritanya pemirsa, kenapa di pergelangan lengan kiri itu, karena di situ ada titik akupuntur. Dan titik-titik ini memang didesain jadinya nanti lasernya itu pas ke titik tersebut. Kita lihat sama-sama ya. Ada titik akupuntur yang namanya PC 6 dan 7. PC itu perikardium, artinya di sekitar jantung kita. Dia nanti akan gitu ya menstimulasi daerah-daerah di sekitar jantung kita. Kemudian ada lagi titik akupuntur yang namanya HT 4, 5, 6, 7. HT sendiri adalah singkatan dari heart, artinya jantung kita sendiri. Kemudian ada titik akupuntur di LU 7, 8, dan 9. Ini artinya lung, lung itu artinya paru. Jadi sebetulnya titik-titik akupuntur ini akan menstimulasi jantung, daerah sekitar jantung, dan juga paru. Jadi memang harus di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah pemirsa, memasuki musim haji ini kami ingin mengingatkan bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Jadi bagi pemirsa yang akan berangkat haji harus dipikirkan bahwa ibadah ini membutuhkan energi ekstra ya untuk menjalankan semua ibadah haji ya sampai dia selesai. Kemudian apa yang harus dipikirkan? Jaga kesehatan mulai sekarang, pola hidup sehat, dan tambahkan teknologi laser di sana. Kalau ditanya apa sebaiknya dititipkan paling baik adalah teknologi laser karena bisa digunakan selama ibadah haji dan sebelum berangkat. Jangan sampai kemudian harusnya berangkat tapi tidak jadi berangkat karena ternyata sakit. Ingat pemirsa, semua sakit kita itu sangat berhubungan dengan yang namanya darah dan pembuluh darah. Yang namanya teknologi laser ini berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Jadi gunakan teknologi laser dari sekarang sebelum berangkat haji dan kemudian gunakan juga selama kegiatan haji di tanah haram nanti. Ayo ambil aksi, gunakan teknologi laser, namanya adalah Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, ini semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi penggunaan rutin dari Dokter Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Salah satu yang seperti Mas Abi dapatkan di sini, penyakit jantung koroner, serangan jantung mungkin, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Jadi segera dapatkan Eki Laser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Mas Sirsa Abdi Dharma, dipanggil Mas Abi. Mas Abi menjadi contoh bahwa ternyata bisa kok turun berat badan, mungkin secara signifikan dengan kemauan sendiri, meskipun mungkin lebih baik ditemani oleh dokter yang spesialis di situ, tapi bisa kok dengan semangat dan juga dengan teknologi yang tepat, bisa mencapai tujuan. Mari kita lanjut bincang-bincang dengan Mas Abi. Mas Abi, saya ada satu hal menarik dari kehidupan Mas Abi. Mas Abi cerita sama saya, ada jam tertentu, gula darahnya anjlok seketika, makanan apapun yang dimakan, ini seakan-akan hilang menguap, lapar terus. Mas, tolong ceritakan Mas. Iya, saya pernah di dalam kondisi ketika saya sudah sarapan di pagi hari, berselang mungkin 3 atau 4 jam, itu saya akan merasa lemas tubuh saya. Jadi saya ingin memakan sesuatu untuk mengembalikan tenaga saya, seperti itu. Oke, berarti paginya makannya besar nggak porsinya?
Ya lumayan besar, normal saya makan kayak gitu. Berarti dalam 3 jam habis seketika, nggak ada rasanya Mas? Iya, lemas. Lemes, benar-benar carinya makan. Cari makan. Nah, sebelum tidur dulunya mau makan lagi nggak? Betul. Harus makan sebelum tidur berarti? Betul. Oke, itu siklusnya terus dilakukan sampai 125 kilo. Betul. Nah, setelah Mas kena serangan jantung, ini cambuk yang besar ya. Pacutan yang besar dari Tuhan, hey Abi bertobat ya. Dan ternyata Mas Abi bertobat. Beneran dia bertobat, berubah pola hidupnya. Dia pakai teknologi laser. Saya mau nanya, pakainya berapa kali sehari Mas? Minimal saya 2 kali. Oke, waktunya di waktu kapan aja? Biasanya saya di pagi hari sebelum beraktivitas kerja, setelah pulang kerja dalam keadaan santai di rumah, saya pakai kembali. Oke, sebagai anak muda masih produktif, menurut Mas Abi teknologi ini praktis nggak Mas? Praktis sekali, karena tidak mengganggu aktivitas, sangat mudah dipakai. Oke, jadi kita mau kasih tambahan lagi nih, Mas Abi supaya tetap kondisinya begini, malah mungkin turun lagi menjadi otot, ini jauh lebih bagus, dia pembakar kalori terbesar. Nah, gimana caranya kita bisa mencegah namanya kegemukan? Masalah klasik orang Indonesia. Mungkin Anda saat ini bapak-bapak yang hamil anaknya tidak keluar-keluar, yang buncit begitu ya, ini juga bisa menjadi tips untuk Anda. Silakan. Iya, jadi pertama kita harus pahami bahwa kegemukan ini bukan cuma mengganggu fisik dan estetika, tetapi memang dapat mengganggu kesehatan Anda. Pada segmen sebelumnya kita sudah bahas, kegemukan bisa picu tensi tinggi, gak cuma tensinya aja tinggi, gula darah juga bisa tinggi, kolesterol juga bisa tinggi, asam urat juga bisa tinggi, bisa meningkatkan resiko terjadi serangan jantung maupun serangan stroke. Oleh sebab itu, kalau udah tahu ada kegemukan harus diatasi. Tapi saya juga seringkali menemukan orang-orang di sekitar saya, kok udah ngelakuin berbagai cara, gak kurus-kurus juga, gak turun-turun juga. Satu, bisa jadi memang Anda memiliki riwayat medis tertentu, gangguan hormonal yang mengakibatkan Anda mengalami kegemukan. Itu mengapa saya selalu sarankan, udah melakukan berbagai cara, gak turun-turun juga, coba berobat ke dokter. Coba lakukan pemeriksaan kesehatan. Konsultasikan diri Anda ke dokter spesialis gizi klinik atau ahli gizi. Mungkin memang butuh bantuan. Lalu yang kedua adalah coba dievaluasi lagi, benar gak memang sudah dijalankan pola hidup sehatnya. Jadi yang pertama kalau kita berbicara kegemukan, udah pasti 4 pegangan kita tuh. Pola makan, pola tidur, olahraga, lalu kelola stres. Nah, berbicara masalah pola makan, ini ada panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, namanya adalah isi piringku. Jadi setengah porsi dari piring kita ini harusnya mencakup buah-buahan dan sayur-sayuran. Permasalahannya pasti praktiknya banyak nggak demikian. Bisa jadi daging merah semua, daging-dagingan semua, atau karbohidrat semua. Nah, sementara setengah porsinya itu terdiri dari lauk pauk. Lauk artinya protein hewani, pauk artinya protein nabati. Jadi harus ada gabungan tuh keduanya. Lalu ada makanan pokok di sana. Makanan pokoknya ya berarti sumber karbohidrat. Bisa dilihat tuh gambarnya. Bisa dari mulai roti, mulai dari gandum-ganduman, oats, mulai dari nasi merah, nasi putih, maupun apapun itu yang bersifat makanan pokok. Tetap makanan pokok itu wajib. Yang penting adalah porsinya. Lihat batasannya. Dia tuh kecil banget batasannya di sini. Iya, cuma sepertiga. Jadi jangan sampai isi piringnya satu piring isinya makanan pokok semua. Nah, dengan menerapkan ini kita udah bisa mencapai makanan dengan gizi yang seimbang. Ditambah lagi nih, minum air putih 8 gelas per hari. Lalu apalagi nih? Pola tidur. Tidur yang cukup 7-8 jam pada malam hari itu bisa membantu kita dalam proses penurunan berat badan dan juga mencegah kegemukan. Olahraga juga penting. Nah, WHO sendiri menganjurkan kita untuk berolahraga minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, ditambah lagi dengan 2 kali latihan beban. Tentunya kelola stres juga harus dilakukan. Nah, tapi pada ujung-ujungnya apa? Kita berbicara masalah metabolisme tubuh. Kalau kita ingin mencegah terjadi kegemukan, maka kita harus memiliki metabolisme tubuh yang baik. Salah satu caranya adalah Anda bisa dengan menggunakan teknologi laser. Karena nantinya ketika Anda menggunakan teknologi laser, NO yang dihasilkan itu akan mempercepat metabolisme dalam tubuh Anda dan juga bisa membantu meningkatkan proses pembakaran yang terjadi pada mitokondria. Nah, disinilah peranan teknologi laser nantinya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh Anda dan juga membantu menurunkan kadar kolesterol maupun gula darah Anda. Salah satu ada manfaat dari teknologi laser, Mas Abi kan sudah pakai, ada ekstensinya Mas. Banyak orang penasaran dan juga takut-takut nih pakainya. Dipakai di rongga hidung. Nah, Mas Abi sudah pakai internal nasalnya? Sudah pakai. Nah, rasanya seperti apa?
Yang saya rasakan nyaman aja. Jadi ketika saya pakai, saya bisa sambil santai ya, relax kayak gitu. Kadang-kadang setelah sedang dipakai itu suka ketiduran. Oh, malah jadi ngantuk, tidurnya makin enak Mas ya? Iya. Wah, ini berarti intranasal sangat penting berhubungan dengan daerah kepala kita. Kepala kita sentral, ya. Apapun ada di sana yang mempengaruhi satu tubuh ini. Tolong dijelaskan manfaat lebih dari intranasal ini. Kita sama-sama lihat ya bahwa di sini saya memiliki ilustrasi yang menunjukkan pembuluh darah di hidung itu berkoneksi dan berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah menuju organ otak. Dan kita tahu bahwa nitrik oxide yang diproduksi oleh tubuh kita 3/4 yang dikerjakan oleh pembuluh darah. 1/4 yang dikerjakan oleh saluran pernapasan kita. Itu mengapa intranasal ini nggak boleh ketinggalan pemirsa. Jadi pada saat Anda gunakan nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah di area rongga hidung dan juga saluran pernapasan Anda. Jadi dapat nih 100% nih optimal dalam memproduksi nitrik oxide. Nitrik oxide yang dihasilkan nantinya akan ikut beredar karena memang berhubungan jadi lebih cepat nyampe ke organ otak. Dia membuka pembuluh darah di sana dan juga meningkatkan aliran darah yang membawa zat gizi dan oksigen ke organ otak. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah membantu mencegah terjadi kepikunan atau demensia. Lalu yang kedua, membantu mencegah terjadi serangan stroke khususnya untuk Anda yang memang memiliki resiko. Siapa aja memiliki resiko? Ya semuanya sebenarnya orang-orang dengan gaya hidup tidak sehat itu beresiko terkena serangan stroke. Lalu yang ketiga adalah membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih cepat dan juga mencegah serangan stroke berulang. Tapi gak cuma itu aja, bisa juga dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami migrain, sinusitis, vertigo, insomnia, dan juga ada bonus lainnya nih ketika digunakan ya nantinya aliran darah ke area sel kulit juga menjadi lebih terbuka dan juga nanti regenerasi sel kulit bisa terjaga dengan baik. Jadi harapannya adalah ketika informasi ini nih udah saya berikan dan Balula berikan kepada Anda pemirsa di rumah, gak akan ada gunanya kalau gak ada tindakan. Benar, gak bisa cuma dibayang-bayangin aja pemirsa. Jadi lakukan tindakan sekarang juga, gunakan teknologi laser. Sayang kan, udah punya teknologi laser, yang intranasal nggak dipakai juga, sayang banget. Udah bener deh, kayak Mas Abi semuanya digunakan. Tapi pemirsa, saya pengen mengingatkan juga, sudah masuk musim haji. Kalau ada yang bertanya, apa sih yang harus disiapkan kalau mau haji itu ya, yang kemudian terpanggil untuk berangkat haji. Yang pertama pasti oke lah, doa-doa istimewa, rukun-rukunnya semua harus dihafalkan. Yang sering kelewatan adalah menjaga kesehatan. Kenapa? Karena ibadah haji itu diingatkan sekali lagi adalah ibadah fisik. Jadi fisik kita ini harus sehat. Caranya gimana? Dari sekarang kita jaga kesehatan. Pola hidup sehat dijalankan, tapi jangan lupa tambahkan teknologi laser di sana. Jadi di sini pas sekarang aja, jangan juga dibawa juga teknologi lasernya nanti waktu kemudian ibadah haji, supaya nanti yang namanya tenaga ekstra bisa didapatkan supaya ibadahnya bisa lancar. Untuk yang berangkat haji, jangan lupa pola hidup sehat dan teknologi laser. Untuk yang tidak berangkat haji, sebetulnya titipan yang paling baik untuk yang berangkat haji adalah berikan teknologi laser supaya ibadahnya bisa lancar di sana. Pemirsa, ini waktu Anda, ini saat untuk Anda merubah masa depan Anda. Caranya bagaimana? Teknologi laser menjadi jawaban yang pasti. Aksi nyata ini jauh lebih baik daripada teori belaka. Oleh karena itu, dokter laser atau Equilaser dari Gogomol menjadi jawaban Anda hari ini. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dan pengguna rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.